Shalom teman-teman. Ya puji Tuhan, pada kesempatan kali ini saya hadir di tempat ini untuk membawakan firman dengan tema luar biasa ya. Tadi saya pakai PPT. Itu perlu pelajaran dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore untuk mengerjakan itu ya. Saya belajar untuk pakem, untuk Nita, dan untuk teman-teman yang pakai PPT gitu, pengen tahu sih PPT itu seperti apa. Sambil ngomong Tuhan dan jadi patokan Tuhan. Tuhan mau ngomong apa terserah wes ya. Kan takutnya Tuhan merasa kita dipatok gitu. Nah, jadi tema yang saya ambil adalah dipilih dan terpanggil dari Roma 8 ayat 28 sampai 30. Bisa minta tolong ditampilkan dulu ayatnya sebelum kita mengupas ayat per ayat. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Tapi sebelum dimulai tadi dapat pesan sponsor saya. Yang di belakang maju ke depan yuk. Ini ya teman. Ayo maju ke depan. Ini kata aneh kapalnya oleng ke sini. Ayo kita mengisi bangku-bangku di depan ini. Ya sambil menunggu. Ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Next. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Jadi ketika mendapatkan ayat ini, kenapa sampai membawakan tema ini? Toko gem itu sudah dari bulan lalu bisa ngisi enggak ya? Itu sudah ngisi ini. Aduh, ini harus tema apa? Dan ketika saya take record seorang hamba Tuhan, secara tidak sengaja itu ayat ini tuh muncul, bukan ayat Roma 8-nya, tapi kata-kata terpanggil, terpanggil. Akhirnya saya buka Roma 8 ayat 28. Awalnya hanya ingin membahas ayat 28. Dan di sini saya menemukan bahwa entah kenapa kata-kata terpanggil itu muncul di hati dan itu kuat kamu menyampaikan itu gitu. Itu kan sudah biasa kan untuk jenjang biasa gitu. Itu kan ayat yang sudah hafal lah kita di luar kepala gitu, sampai lagi maksudnya. Jadi di Roma 8:28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Aku nggak pakai ini ya Ci. Ya dari belakang ini. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebelum kita membahas tentang terpanggil, tadi kan saya di awal saya kasih judul dipilih dan terpanggil. Kita tahu bahwa yang perlu digarisbawahi dari ayat ini adalah tadi sudah di merah-merah ya. Dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu ini berbicara bukan hanya yang baik-baik saja tentunya. Benar ya teman-teman? Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana caranya Tuhan itu bisa yang dikatakan dalam segala sesuatu yang saya katakan ada fase di mana kita itu ngalamin
sangat luar biasa. Ada fase di mana kita itu kok yang terjadi di kehidupanku ini tidak sesuai dengan rencanaku, tidak sesuai dengan ekspektasiku. Sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak masuk di logika kita. Kenapa saya ada di titik saat ini? Tetapi di situ malah dikatakan bahwa semuanya itu dalam segala sesuatu, semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Lagi-lagi saya akan berbicara kali ini bahwa kita semua itu mengalami proses dari yang pahit, dari yang tidak berarti, dari yang bukan siapa-siapa. Proses ini yang membawa kita pada yang namanya sebuah kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kebaikan ini bagi siapa? Kan pertanyaan bukan, oh bagi kebaikan bagi mereka adalah ditanya bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Seperti apa kita yang mengasihi Tuhan? Pertanyaannya. Apa dengan cara kita datang ke gereja berarti kita mengasihi Tuhan? Apakah dengan kita itu berkorban kita itu mengasihi Tuhan? Apakah dengan kita itu nyanyi nangis-nangis itu kita mengasihi Tuhan? Apakah dengan kita itu memberi sesuatu, menolong orang yang berkekurangan itu mengasihi Tuhan? Itu adalah perenungan yang begitu dalam buat saya, begitu dalam di hari-hari ini bahwa apa sih tujuan kita itu hidup? Apa sih tujuanku hidup? Kalau Tuhan sampai titik sekarang membawa saya itu kayaknya kok kayak gini ya hidupku. Nah, di titik itu dikatakan bahwa ini itu, hal ini, semua yang baik ini, itu tuh bagi mereka yang mengasihi aku. Aku kurang mengasihi apa tuh bersama kamu? Kan pertanyaannya gitu. Aku sudah melayani, aku sudah begini, aku sudah begitu, kurang apa ya? Dan ternyata kita akan baca selanjutnya bahwa yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, dari kata-kata terpanggil ini membawa pada perenungan yang lebih lagi bahwa di slide selanjutnya ada perbedaan teman-teman antara dipanggil, terpanggil, dipilih dan terpilih. Di ayat yang tadi awal kita baca bahwa bagi mereka yang terpanggil. Kalau terpanggil, awal saya tulis dulu dipanggil. Kalau dipanggil adalah sebuah undangan, benar ya? Dipanggil. Cek, sini om, ya kan? Terus kamu sini om, dengar tak suaraku? Sini om, dipanggil. Supaya orang yang dipanggil ini datang ke kita, betul ya? Itu sebuah undangan. Dan terpanggil itu adalah inisiatif dari kita. Itu perbedaannya. Dipanggil itu Tuhan yang memanggil, tapi kalau terpanggil itu adalah inisiatif dari kita. Dikatakan di sini bahwa bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, bukan dipanggil. Kalau kita mau mempelajari lebih dalam, nanti ada kata-kata dipilih. Dipilih adalah penentuan Tuhan. Tapi terpilih itu adalah hasil perjuangan. Kenapa saya katakan itu? Ada ayat yang mengatakan setiap orang, masing-masing dari kita, mungkin Cecinta bisa bantu menyanyikan ayatnya ya, yang harus berlari, harus mengikuti pertandingan yang diwajibkan oleh Tuhan bagi masing-masing kita, berlari sedemikian rupa, karena hanya ada satu pemenang, hanya ada satu juara. Rasanya di Korintus 1 Korintus berapa ya? Jadi kalau kata-kata terpilih ini adalah hasil perjuangan kita. Jadi yang ada di depannya itu adalah dari kita. Tetapi catatannya adalah di slide saya bahwa
semuanya karena kasih kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan. Saya tulis ya, by His grace, dipanggil, terpanggil, dipilih, terpilih. Semua itu terjadi karena Tuhan mau itu terjadi. Semua karena kemurahan, semua karena anugerah Tuhan. Nah, kita masuk lebih dalam menjelaskan antara dipanggil, terpanggil, dipilih, terpilih ya. Dikatakan bahwa dipanggil ini, kita buka sama-sama di Lukas 14 ayat 18 sampai 20. Lukas 14 ayat 18 sampai 20. Nah, ini adalah dimana ayat bahwa ada sebuah perjamuan nih, perjamuan kawin, perjamuan besar yang diadakan seorang raja, seorang tuan, dan dia mengundang orang-orang di sana. Teman-teman pasti tahu cerita ini. Nah, saya langsung aja ke ayat ke-18, di mana ketika Tuhan sudah mengundang semua orang yang Tuhan kenal, yang Tuhan panggil, yang tuannya ini panggil. Tetapi banyak dari mereka itu menjawab dengan ini. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ini rasanya pengusaha properti, teman-teman. Ya, dia pengusaha, saya dia membeli ladang dan harus melihatnya, pertanian, seputar pertanian. Yang kedua ayat 19, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Jadi yang selanjutnya pengusaha juga nih, seseorang yang dikenal, seseorang yang sudah nyaman kehidupannya, seseorang yang enak, settle lah ya. Kalau dia bisa membeli lembu, ya kan? Membeli lembu banyak, berarti kan berada. Dan ayat ke-20, yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Jadi dia sibuk dengan urusan pribadi. Kemudian sebagai pembanding Matius 22 ayat 10 sampai 14, bagaimana Tuhan menjawab setelah itu. Di Matius 22 ini ada perbedaan ya teman-teman, perbedaan cerita, dan saya tak berani mengklaim ayat ini sama atau tidak sama karena saya belum belajar lebih dalam tentang itu. Cuma ada persamaan di mana saat itu tuh sedang diadakan pesta, sedang diadakan sesuatu di mana Tuhan itu mengundang, seorang tuan ini mengundang, entah hamba, entah apapun itu bahasanya, seseorang yang dipanggil. Tetapi semua itu sibuk, semua itu tidak bisa. Dan akhirnya muncul ayat Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 10 sampai 14. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua karena tuannya marah nih. Tuhan pun tidak bisa marah. Mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Jadi dikatakan bahwa orang-orang jahat dan orang-orang baik, karena tidak ada yang mau nih, yang sudah jadi pengusaha tidak ada yang mau, yang sudah settle hidupnya itu sudah tidak mau. Akhirnya beliau ini dulu hambanya untuk mengumpulkan semua yang mau deh. Mau orang jahat pun gak apa-apa deh, mau orang baik pun oke lah. Yang seharusnya itu tidak masuk hitungan yang dipanggil. Yaitu yang menjawab bahwa kenapa seseorang itu ketika di fase kehidupannya itu dipakai luar biasa sama Tuhan, tetapi ada satu fase di mana dia itu stuck di sana dan Tuhan pakai yang lain.
Karena apa? Ketika mereka sudah settle hidupnya, ketika mereka sudah enak nih hidupnya, sudah ada hitung-hitungan ketika diundang, sudah hitung-hitungan ketika disuruh melayani. Akhirnya dia cari beban pengganti. Bahkan Tuhan sendiri ngomong di firman bahwa batu pun bisa dipakai Tuhan untuk memuji Tuhan. Jadi kita ini tidak ada artinya. Tanpa kita pun Tuhan itu akan dikenal. Jadi ketika kita ngomong bahwa aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu tidak ada artinya. Ketika kita tidak memahami bahwa sebenarnya apapun yang kita kerjakan, apapun yang diberikan bagi kita kesempatan untuk melayani, itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu adalah panggilan dari Tuhan. Masih panggil, masih dipanggil. Next, kita berhenti masih dipanggil itu. Kita memenuhi panggilan Tuhan. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, yang melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. 12. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Secara logika ketika membaca ayat ini saya ngomong, loh Tuhan, kamu yang ngomong bahwa kalau yang di Matius ini ada ya, dia ngomong orang-orang miskin. Kalau yang di Lukas ya, di Lukas kan ngomong bahwa orang yang baik, jahat dan baik. Kalau di Matius adalah orang-orang yang miskin. Cari di lorong-lorong itu orang-orang yang miskin, orang-orang yang ini, pokok rumahku itu harus penuh. Ya apa ceritanya orang miskin ini punya pakaian pesta? Benar ya? Sedangkan dikatakan bahwa, kamu, dia menegur satu orang itu, kamu ada pakaian pesta bisa masuk ke ruangan ini. Dan akhirnya dia diusir, dicampakkanlah orang itu, ayat 13. Kemudian dicampakkanlah orang itu ke dalam kegelapan paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan ketakutan. Wow, jahat sekali. Cuma gara-gara tidak berpakaian pesta. Kemudian saya tanya-tanya kan, tenang, sekarang itu mau nyari firman apa, mau nyari penjelasan, tanya ChatGPT, semua muncul. Tetapi ini nanti bisa di cross check apakah benar budaya masa itu. Ketika seseorang itu mengundang orang tamu undangan untuk datang, mereka yang menyediakan pakaian itu, pakaian pesta. Jadi pakaian ini diberikan saat undangan itu datang, kamu pakai ini. Tetapi pakaian itu tidak dipakai. Bagaimana ketika kita melihat pakaian pesta ini sudah disediakan tapi tidak digunakan nih oleh tamu undangan ini. Sama seperti saya, kalau ngomong kita nanti ada yang tersinggung. Saya, saudara, siapapun itu, ketika kita itu sudah diberi anugerah nih, suara bagus, bisa khotbah, bisa mengajar, bisa menari, bisa yang lain deh, banyak hal yang tidak hanya berputar di seputar lingkungan gereja. Bisa desain baju, bisa make up, bisa apa lagi, bisa masak. Apa kebisaan kita ini apa? Apa yang bisa jadi modal bagi kita? Tuhan sudah anugerahkan itu semua ke kita, tetapi kita itu menggunakan kebisaan kita itu, anugerah yang sudah Tuhan kasih itu seenak dewi-dewi. Sudahlah, ada apa lah, dikurangi sedikit ini lah gak apa sih, tidak jujur lagi. Wes lah, telat-telat di titik lah gak apa sih. Kok kan pas jam 5 ibadah aku sudah ada. Sudahlah, nah apa, kalau kan aku hadir,
Itu yang dikatakan bahwa tidak berpakaian pesta. Sudah disediakan semua modal itu ada di kita, tetapi kita tidak menggunakan itu. Entah tidak menggunakan, entah mengurangi. Nah, itu kenapa dikatakan bahwa itu pun ditolak. Kamu mau dipanggil, menanggapi merespon panggilan itu, tetapi tidak mengikuti rule-nya, tidak mengikuti syarat-syaratnya. Pertandingan kan ada syaratnya, bagaimana seorang nyampe finish itu seperti apa. Ada peraturannya, dan kita itu keluar dari peraturan itu. Kita buat peraturan sendiri. Dan panggilan itu bisa gugur. Kenapa saya katakan ada panggil, dipanggil, ada terpanggil di sana. Terpanggil maknanya itu lebih dalam. Yang saya katakan tadi bahwa terpanggil itu adalah inisiatif dari kita. Ketika kita duduk di bangku jemaat, kita tahu nih kalau masih rusak itu. Coba apa yang bisa di sini? Lampu, ada lampu yang mati ini, satu aja. Oh tak ganti sih biar Kosugi ya. Oh mati lampu nih, tak beli sih, tak ganti. Itu yang namanya terpanggil. Tapi ketika Kosugi lampunya mati bu diganti, itu namanya dipanggil. Sesuatu yang inisiatif dari kita. Ada nama ini bukan untuk aku ya, enggak. Maksudnya cerita apa yang saya alami. Ketika ada di tempat ini ya, soalnya aku mau mengumpamakan yang lain bingung juga. Satu ketika di tempat ini tamborin, ya, tiba-tiba bajunya suek, tidak nyaman narinya. Di belakang itu lihat kayak ini gitu kan. Karena mungkin dulu pernah nari ya. Jadi kayak nari ke belakang. Ketemu Taci, siapa sih itu sing di operasi kaki? Meti, Cici. Ini tidak. Oh biasa aku ngono sih buka dompet ini. Aduh, coba ke Pak Budi. Pak Budi apa? Teliti. Terus setelah itu ketemu teman-teman ketua penarinya. Oh iya, ini terakhirnya dibenerin. Ada lagi. Apa sih yang rusak yang bisa kita kerjakan? Itu sederhana loh teman-teman. Sederhana sekali. Lihat nih, satu makanya enak ibadah di belakang ya. Kita lihat semua. Jadi karena ini nih rok itu sampai sini. Bisa sih dia tak jalan untuk aku kok. Cici. Jadi itu inisiatif teman-teman. Bukan disuruh. Kalau disuruh itu ya dipanggil. Harus dipanggil dulu. Kamu melayani ya, kamu ini ya. Satu ketika saya ngajak seorang teman yang biasa duduk sama aku di belakang. Sampai sekarang belum muncul ya. Kamu kerja ya? Iya. Ke pelayanan. Nanti lanjut belum. Kok gak datangan kamu doa malam? Iya, aku kerjanya malam jam itu dari saja. Aku hari biasa kerja Sabtu ya tambah dari saja jam 5 aku belum pulang kerja. Pelayanan ya, singa suara mampir kamu. Udah, jadi aku setahun depan ya, ini setahun depan. Kok ya udah ketemu tak tagih ya. Enggak ya katanya tahun
Jadi hal-hal sederhana itu yang bisa menjadi sebuah penilaian yang saya katakan. Oh, ternyata orang ini tidak cuma mengerjakan apa yang disuruh, apa yang diperintahkan, tetapi ada inisiatif dari dalam diri kita. Dibuat seperti ini loh, dibuat ini loh, dibuat itu loh. Apalagi di sini anak mudanya itu luar biasa. Banyak kan anak mudanya mulai naik semua. Saya sangat puji Tuhan, haleluya. Ketika ada di BPPS ini, di sini ya saya katakan tidak semua di BPPS di sini bahwa memberi kesempatan untuk teman-teman muda itu naik. Saya mendengar cerita tidak ada maksud untuk menjelekkan. Kamu dari mana? Oh, aku sih di cabang, oh, aku sih di pusat, oh, aku sih di ini. Loh, bertemulah kita di suatu kesempatan dan mereka pun bercerita. Terus, oh, ini gerejanya mau dibawa kemana? Intinya mereka itu melihat bahwa hopeless semua. Hanya sekadar ibadah, hanya sekadar firman yang dibagikan, termasuk kebalannya. Sekali lagi tidak ada maksud menjelekkan, tidak ada maksud apapun saya di sini. Hanya bahwa saya mengalami itu di luar sana. Wah, di gereja ini yang kita lihat megah, kita lihat besar. Oh, ternyata dalamnya tidak gitu kok. Banyak kok yang kecewa. Karena apa? Semua hanya duduk untuk dilihat. Kalau kita ngomong besar-besar, saya bertemu dengan seorang anak. Dia WL di sebuah gereja kecil. Wah, gayanya itu luar biasa. Nah, itu badan. Kamu tuh harus nampung gembala. Walaupun gembala itu gak bisa sih. Gak bisa, pokoknya yang satu itu aku desa. Tapi dia WL di sana. Satu ketika dia memutuskan untuk keluar, mau keluar, tapi masih bantu di gereja kecil tersebut. Kamu ingat gak? Kamu itu bisa WL, kamu bisa nyanyi sama musik itu dari mana? Dia tidak mau ingat itu. Enggak, sekarang aku sudah single kok di gereja dia sebutkan gereja besar. Lu kayaknya mengkeder banget sih kamu gitu. Akhirnya karena dia ngomong dia itu singer, karena aku kan ngomongnya udah terimaan gitu. Dia ngomong dia udah singer di gereja wah carilah aku di YouTube. Oh iya, no toleh cerita ini. Jadi singer di belakang, tapi dia sudah mengangkat dirinya itu sangat berarti di sana. Jadi jangan ketawa. Jadi itulah yang dikatakan bahwa kita harus bisa membedakan antara dipanggil dan terpanggil. Di ayat Roma 8 ayat 28 ini yang dikatakan bahwa bagi mereka yang terpanggil. Jadi untuk yang dipanggil tidak akan mendapat bagian ayat ini. Kalau kamu hanya mengerjakan segala sesuatu itu karena disuruh, karena diminta, tanpa dengan hatiku aku mau, gak bisa dapat bagian Roma 8:28. Sama ketika beberapa waktu lalu saya tidak menghina teman-teman, tapi saya sedang berproses. Jadi saya cerita beberapa hamba Tuhan, termasuk Pak Gen di sini. Oh, aku ngilang, gitu. Oh, aku beres ini, oh aku ini, aku absen, aku ini. Aku selalu ngomong seperti itu. Ketika saya itu berusaha mengerjakan apa yang selama ini saya kerjakan, baik di pelayanan, baik di pekerjaan, ternyata banyak hal itu yang meleset, tidak sesuai dengan bahasa rohaninya apa yang Tuhan mau lah.
Ternyata apa yang saya kerjakan selama ini hanya untuk memenuhi, oh aku itu harus seperti ini. Oh, yang saya katakan tadi bahwa sudah disediakan pakaian pesta, tidak dipakai, sibuk dewe, wah lari sana lari sini. Sampai akhirnya sesuatu datang. Kenapa saya penting misalnya untuk teman-teman 2 kali saya ibadah setelah proses itu ya, pak gitu kan, 2 kali saya ibadah duduk kan masih paling belakang. Itu saya tertemplak ketika Pak Gem ngomong saat itu ketika mau setelah ganti tahun bahwa 2025 itu sebagai tahun di mana kita itu mendapatkan kesempatan ya, dan sebagainya. Nah di tahun 2026 ini adalah akhirnya tahun pendisiplinan, yaitu yang sedang saya alami saat ini, di mana kayak saya ini dewi memenuhi panggilannya untuk menjadi yang terpanggil. Itu tuh tidak bisa saya tanya sendiri, harus sesuai rule-nya, harus sesuai aturannya. Siapa yang tidak bangga ketika bisa menyampaikan firman? Allah jujurlah, kau bisa ngomong firman di depan, kau bisa melayani, ya saya bisa langsung motor ya, nama disebut gitu, bisa nyanyi ya, sampai begitu dalamnya, sampai liriknya dia buat sendiri tadi ya. Loh, tapi tidak apa-apa. Jemaat semuanya nyanyi itu harus sesuai lirik, enggak kan? Nada berubah tidak apa-apa. Dia tahu Stephen. Ya. Kita ikuti aliran Tuhan itu seperti apa. Tapi di titik seperti itu, siapa yang sudah pastilah kebanggaan itu melekat dekat dengan kita. Kesombongan itu pun tipis tisu dengan yang namanya kerendahan hati. Oh enggak, aku bukan siapa-siapa padahal dia harus menyampaikan lebih aku diterima. Sebatas dengan penerimaan orang terhadap kita. Jadi sebuah pelayanan menjadi yang namanya jebakan Batman buat kita untuk jatuh lebih dalam. Karena apa? Ya kita hanya melihat bahwa wah, aku mengerjakan ini karena disuruh Pak Gem. Selalu bisa diandalkan. Wah, aku mengerjakan ini karena si A. Ada alasannya kita mengerjakan, dan alasannya itu adalah orang, bukan Tuhan. Nah, next kita lihat bahwa ada ayat ke-14 dari Matius 22. Ini komnya ketika dikatakan bahwa sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ya, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Roma 8 ayat 29. Kita lihat sama-sama di slide selanjutnya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita ini dipilih, sudah ditentukan dari semula, kan ada ayatnya. Dia yang menentukan kita sejak dalam kandungan ibu. Kita sudah dipilih dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Menjadi sulung. Ketika kita dikatakan, wah kita itu dijadikan sulung nih, ada yang menggambarkan bahwa kita langsung lihat ayatnya deh tentang anak sulung dan anak bungsu di Lukas 15. Lukas 15 dikatakan, tidak usah dibaca dari awal.
Lukas 15 dikatakan bahwa dari cerita anak bungsu dan anak sulung, bagaimana anak bungsu ini di awal-awal cerita itu dikatakan dia menuntut kepada papanya untuk bagi harta, bagikan harta kita, anaknya itu bagikan harta, dan oleh bapaknya diiyakan, dibagi, dikumpulkan mereka, dibagi, sama ya, anak bungsu, anak sulung dapat. Tetapi dikatakan bahwa setelah menerima warisan itu, yang menjadi berbeda adalah respon kita. Respon dari anak-anak ini, kedua anak ini. Si bungsu memilih untuk keluar dari rumah, menghamburkan uangnya, harta yang dia dapat dari ayahnya. Dan si sulung seperti apa? Apa yang dikerjakan si sulung? Dia memilih untuk tetap bekerja di ladang bapaknya. Teman-teman nanti baca. Bekerja di ladang bapaknya. Apakah berhenti di sana? Apa yang dikatakan si sulung ketika si bungsu ini pulang? Si bapaknya mengadakan pesta, memotong lembu tambun, ya, menyediakan pakaian yang terbaik untuk si bungsu. Apa yang dikerjakan si sulung? Apa yang dikatakan si sulung? Kita buka di Lukas 15 ayat 25. Kita loncat-loncat ya. Lukas 15 ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Next, dia bertanya pada pegawai selanjutnya. Dia bertanya pada pegawainya, apa ini, bunyi apa? Oh itu, saudaramu datang pulang, diadakan pesta bla bla bla. Pegawai ini cerita dia. Kemudian dia mengatakan apa, dia yang 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Lalu 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Teman-teman, kita perlu tahu bahwa selama ini kita melihat kelemahan si sulung ini. Si sulung ini iri sama si bungsu, karena si bungsu ini bahasa LL murtad nih, terus pelalang buana di dunia. Setelah dia melayani, keluar nih, akhirnya dia kembali, dipestakan, disambut demikian meriah. Kehidupannya itu luar biasa. Sedangkan si sulung ini yang tidak ngapa-ngapain, dia setia nih ngerjain ladang bapaknya, biasa saja hidupnya. Tetapi yang menjadi kuncinya adalah ayat 31. Pernyataan ini tidak dikatakan kepada anak yang bungsu. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Wow sekali menjadi anak sulung. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika di ayat Roma 8 ayat 29 dikatakan menghendaki supaya kita semua itu menjadi sulung, ya inilah alasannya. Ada kalanya, sering aku cerita di sini bahwa ada kalanya kita melihat kita ini orang yang menjaga hidup baik-baik di tengah dunia yang tidak baik-baik, untuk diajak kemana-mana susah karena kita merasa bahwa Anda enak sama anak-anak. Kalau dari minggu tidak bisa diganggu-gugat, aku tuh pelayanan. Dan aku tuh ada schedule ini. Kita demikian rupa menjaga kehidupan kita. Tetapi ketika kita melihat orang lain yang mungkin tidak melayani sedalam kita, kok dia ini jalan-jalan luar negeri ya Tuhan ya, rasanya kerjanya ya ngomong main ya kan. Selalu ada pikiran-pikiran jelek yang muncul di saya, bukan di kita. Ya itu kan karena mengalami fase itu, kok rasanya aku
ketika saya mengambil peran si sulung gitu loh, gak terima. Tetapi justru itu menyadarkan kita bahwa kita ini yang ada di dalam ini, yang mengerjakan ladangnya Tuhan ini, ladangnya papahnya, itu yang ada dalam bagian apa sih? Kekayaan, kemuliaan bapak kami, kekayaan, kemuliaan apapun itu bagiannya kita. Tetapi kan tidak terlihat nih, gitu kan? Belum nih. Cuman apa? Keluarga kita baik, anak-anak baik, pekerjaan aman. Kalau sampai kita terlibat utang, kesalahan bukan pada Tuhan, dan kita tahu keputusan kita. Jadi apapun yang terjadi di luar sana, poin ini kita harus tahu bahwa anak sulung selalu mendapatkan bagian. Anak sulung selalu bersama-sama bapaknya. Anak sulung itu apa yang dipunya bapaknya itu yang kamu punya. Siapa si sulung itu? Saya katakan kita. Next slide. Nah, kenapa dengan kita? Nah, itu wajar-wajar beban berat atau orang-orang pilihan. Ya, itu ada Tita, ada Kusutiko, sorry, aku mau tak boleh. Ada yang lain jam sudah mepet tuh. Coba jamnya agak panjang lagi aku ya, adikku jalur foto putih ganteng. Nah itu ada patung nyelempet, sempet tuh pokok wajah ya kan. Nah itu ada patung itu, kelihatan tangannya tuh di atas. Nah, kenapa kita? Kenapa kita yang dipilih? Kenapa kita dikatakan bahwa kita itu sulung? Teman-teman, fotoku enggak ada. Jangan merasa gitu, Mbak Yuni ada. Di ujung situ loh, tempel tulisan kuabe. Gitu loh. Jadi ada semua kita. Kita itu dipanggil sebagai si sulung. Kenapa alasannya? Saya katakan bahwa mendengar. Kalau yang dikatakan panggilan, kita butuh kuping untuk mendengar. Kita mendengar panggilan itu. Terus setelah kita mendengar panggilan itu, apa yang kita kerjakan? Kita respon panggilan itu. Betul? Banyak orang dipanggil, wah Pak Jawari juga lihat aku. Pak ada Pak. Seto, kali ya sampai ngake. Pokok musik di mana gitu loh Pak Jawari ada Pak Jawari di sana. Semua dari kita yang ada betulnya di sana. Setelah dipanggil, bagaimana kita meresponnya? Apakah kita akan niru orang-orang yang dipanggil di undangan pesta kelamin itu? Enggak, aku lagi sibuk ini, aku lagi sibuk itu, aku sedang mengerjakan ini, aku lagi sakit, ya Pak Jawari ya. Bagaimana Pak Jawari ketika sakit segala macam apa yang dia kerjakan itu? Sebenarnya dia tetap membawakan firman di sini. Bagaimana setelah dosanya Pak Gembala ngomong, mosok aku seperti Pak Jawari khotbah duduk, langsung setelah itu dijadwalkan Pak Jawari berdiri, tidak mau duduk deh. Itu gara-gara Hansen. Itu sebuah bentuk motivasi ya kan. Tapi itulah bagaimana yang memanggil kita untuk ayo lebih respon sesuatu itu lebih, ayo yang excited ketika Tuhan itu sudah manggil kita. Semua dipanggil teman-teman. Yang tahap awal semua dipanggil orang-orang yang yes, orang-orang yang terkenal, seorang pengusaha, orang-orang yang mampu semuanya. Tetapi ketika kita tidak mau, jangan harap kita itu sampai mati pastinya. Kita itu akan tetap dipanggil, kita itu akan tetap dikasih kesempatan. Nanti aja pelayanan, nanti aja ini, nanti itu. Kita terus menunda panggilan itu. Ada waktu ini tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tidak ada waktu, mau apa? Jadi kita itu harus meresponi itu. Dan yang ketiga, setelah meresponi itu, sebelum poin ketiga saya sedikit bersaksi
Ketika saya dapat ibadah beberapa waktu lalu, ada fase di mana saya itu titik kecewa, sekecewa-kecewanya wes, pokok wes kecewa nih. Entah kenapa ketika sebelum doa tutup naikkan pujian ya, ibadah kolektor naikkan pujian, entah kenapa ada di fase kecewa. Pikiran ini jalan teman-teman. Aku wis gini, aku wis gitu. Kok rasanya gini? Kenapa di sini? Saya di sana begini. Wah, banyak wis. Secara pikiran jalan nolak wis. Ke Tuhan. Rasanya gak gini-gini amat dari Tuhan. Tetapi entah kenapa di fase itu ketika lagu bola pun lupa, itu di dalam hati ini bisa ngomong gini, Tuhan, mau aku dibawa di titik seperti apa? Mau dibawa seperti apa? Aduh, gitu kan? Ya sudahlah, tetap aku mau jadi saluran berkat. Tetap aku mau jadi berkat. Hati ini kan ngomong gitu ya, tapi pikiran menolak. Gini, salah ya omonganku, salah ya. Jadi pikiran ada dua, jadi di dalam diri kita itu ada dua. Satu sisi, ya mau kayak apapun, posisi mau dibuat seperti apapun, tetap aku itu mau melayani. Mau sekalipun aku dalam dosa, lagi berbuat dosa, ini bahasa roh, ya kan? Aku tetap mau sama Tuhan. Bukankah itu yang dikerjakan Allah? Sudah mau membunuh suaminya orang, tetap kok dia lakukan. Tapi entah kenapa ya, itu muncul di hati pikiran ini, wah rasanya ada yang keliru. Kenapa saya katakan begitu pentingnya kita itu datang ke ibadah? Begitu pentingnya kita itu dengar firman. Bagaimana kita masa terpuruk kita yang saya pelajari dari yang dialami. Pikiran nolak untuk mendengarkan firman. Males terus. Di fase males ngapa-ngapain terus. Terus aku kerjakan yes, belum-belumnya Tuhan tanpa tujuan. Tetapi di titik itu justru memaksa diri untuk datang ke ibadah, memaksa diri untuk mendengarkan firman, memaksa diri untuk duduk. Tuhan mau ngomong, tidak ngomong, wis pokoknya duduk. Sekarang mulai ngomong apa ada. Nah, di titik seperti itulah yang dikatakan bahwa kita merespon. Kemudian setelah respon yang saya lakukan, nangis nih ya, wah dijamah Tuhan, aku enggak bicara di sini, tapi itu muncul aja, aku mau aja. Apa terus? Dengan mengerjakan. Slide. Kenapa kita sudah mendengar, kita sudah merespon, dan kemudian kita mengerjakan. Di slide sebelumnya, mengerjakan. Maka dari itu kita yang dipakai. Banyak orang itu membandingkan apa yang dikerjakan. Tidak mungkin di komunitas ini pun, di gereja ini, satu dengan yang lain itu akan lurus-lurus saja, akan baik-baik saja hubungannya. Ada satu kala ketika itu gini, kok suki ini mencet udah mau suki bukan gede-gede. Wah ngatur yang ini, wah kenapa dia terus yang naik, wah kenapa begini, kenapa begitu. Tetapi di titik ini, apakah kita tetap mengerjakan? Buktinya, para dedengkotnya, para pentolan-pentolannya, kenapa bisa ada di sini sekian lama? Itu yang menjawab, kenapa kita? Kenapa dikatakan kita itu yang suruh? Kenapa kita itu menjadi bagian dari Roma 8 ayat 28? Ketika kita tidak hanya dipanggil, ketika kita tidak hanya disuruh untuk melayani, tetapi ada sesuatu yang keluar dari kita. Aku mau ngasih yang
Mari, ketika ada sebuah pelayanan, ibu yang tukang masak ini datang. Aku tuh merasa masakanku ini gak enak, tidak diterima, aku tak mau belajar. Dan orang yang mentoring dia ini, ojo, wes gak usah dengar ngomongannya orang. Wes kau masak orang, pemasak datang ke gereja orang tinggal makan sekalian ngomel, gratisan toh. Wes makan nih, gak usah dengerin omongan orang. Ya itulah komunitas, itulah gereja. Kalau lihat kurangnya, aku akan lihat kurangnya Sean. Seperti tadi, cara lirik Sean. Orang komentar kan menang komentar, saya tahu kan gak bisa nyanyi. Kita menang komentar aja, ngomong aja. Bapak Johani, takut baik. Ada satu ketika saya ibadah di sini, awal sekali aku ibadah di sini, kaget aku. Dan tahu saya diundang sama Bapak Ketua, dia itu berbicara tentang dunia roh. Terus satu jemaat itu keluar sambil keluar gereja ini, jadi dia sambil si Jomo, dongeng, terus keluar dia. Apa tahu ini? Jadi ada satu ketika itu saya melihat orang-orang yang sibuk komentari gitu apa yang kita kerjakan, sibuk komentari. Yes, anggap ada. Sudahlah kita fokus saja dengan apa yang kita kerjakan. Bagian-bagian yang mengerjakan, bagian yang mendengar, bagian yang merespon, bagian yang mengerjakan. Makanya dikatakan bahwa kita yang dipakai olehnya. Nah, di terakhir di Roma 8 ayat 30. Di sini ada 3 tahapan, langsung aja ke slide selanjutnya. Ada tahapan di mana panggil, kita dipanggil, kita dibenarkan, kita dimuliakan. Ya, kita nanti baca ayatnya sendiri-sendiri. Berarti tahapan bahwa panggil itu sebagai pintu. Di Matius 7 dikatakan bahwa lebarlah pintu, tapi menuju kebinasaan. Banyak yang mengingininya. Sempitlah pintu, tetapi menuju kehidupan. Sedikit yang mengingininya. Nah, kita bagian yang banyak, ada yang sedikit ini. Setelah kita dipanggil, kita akan dibenarkan. Bukan hasil kerja kita, bukan hasil kerja keras kita, tetapi hasil dari respon kita. Dibenarkan itu hasil dari respon kita. Kita mau tetap mengerjakan itu enggak? Kita tetap mau setia enggak? Walaupun orang ngomong nih, anjing menggonggong kafilah berlalu sebenarnya. Pokok aku padamu, tetap mengerjakan, tetap meresponi. Namanya belajar untuk mengerti, untuk mengenal Tuhan, ada yang namanya jatuh bangun. Apakah ketika kita jatuh kita itu dibuang sama Tuhan? Tidak. Tolong cari tokoh Alkitab yang tidak melakukan kesalahan. Semua salah. Ada yang membunuh, ada yang macam-macam berzina, macam-macam tapi tetap diterima sama Tuhan. Karena itu bagian dari proses. Kita dibenarkan olehnya. Semua karena anugerah Tuhan. Kita sampai sekarang ini masih dikasih kesempatan untuk berbagi, masih dikasih kesempatan untuk melayani. Itu semua itu bagian dari proses dibenarkan. Kemudian step selanjutnya kita dimuliakan. Dia di dalam seluruh aspek hidup kita. Dimuliakan tidak berbicara tentang harta, tapi bagaimana keberadaan kita. Dengan adanya kita, orang itu tahu ada Tuhan di kita. Ada satu baru terjadi sedikit lagi. Stephen 3 hari lalu saya ditelepon oleh seorang peneluangan. Teman ini yang bisa dibilang satu keluarga ini yang awal sekali membuat saya itu ke gereja mengenal Tuhan.
beda. Oh, itu dari pendeta. Oh, wes kalau dia itu nyebut agama saya yang lama. Wes suwi deh, kono yang aktif berbuat baik sudah selesai. Leren jadi pendeta. Bagaimana begitu gelapnya dunia pergerejaan ini itu di hidupnya sampai titik dia itu tidak mau ke gereja. Aku tidak perlu ke gereja, aku ibadah diri, aku doa diri. Karena di kehidupannya ada yang jadi hamba Tuhan, ada yang jadi donatur gereja saudaranya. Tetapi buka bengkel nih saudaranya, bengkel saudaranya yang punya ini, yang punya bengkel rusak. Emang ini kok papamu itu lagi mobil tak kena, tapi tak didandani. Ketika gembalanya datang, mobilku ini, oh ya, langsung dikerjakan. Bagaimana itu menjadi sesuatu yang pahit di hatinya dia. Kayak gitu amat ya, ikut Tuhan masuk kayak gitu sih. Diundang ke konser, dia ngomong, konsermu itu siap dan limaku. Siap kan? Pendetamu siap dan limaku. Karena apa? Dia orangnya itu saking pahitnya, saking banyaknya perlakuan-perlakuan yang tidak wajar yang dia terima, membuat dia itu mundur. Nah, disitulah kenapa saya tulis God will versus free will. Ada kehendak Tuhan, ada kehendak bebas kita. Itu pilihan kita. Kita memilih terus ada di jalan Tuhan, kehendak Tuhan, atau kita memilih untuk sudah aku cukup segini aja. Sebagai penutup dan kesimpulan Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan memberi terang hidup. Akulah terang dunia. Kuncinya adalah ikut Tuhan, dan yang di sebelahnya, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ikut Tuhan, percaya Tuhan, maka kita akan menemukan di mana kita itu menjadi terang yang hidup, bukan sekedar terang. Kita akan menjadi aliran-aliran air hidup, tidak akan berhenti, akan tetap bersinar, karena itu hidup, akan tetap mengalir, karena itu hidup. Karena apa? Kita memilih untuk berjalan terus bersama Tuhan. Kita memilih untuk mendengar, merespon, mengerjakan, dan kita menjadi bagian yang terpanggil. Itu saja teman-teman yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan satu pujian sebagai
sebagai persembahan penyembahan yang dulu di hadapan Engkau. Jadikan aku bintang yang Kau pandang mulia, sedunia yang di dalam hidupku, ajarku ada kepadamu, Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang maha baik, Engkau Tuhan yang memanggil setiap kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau yang berkarya terus dalam kehidupan kami, Engkau yang mengerjakan segala sesuatu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Bapa untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki, agar kami seluruh hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ya Bapa, Engkau memberkati Jeleni yang sudah membawa renungan, menyampaikan renungan firman Tuhan. Tuhan berkati dia, Tuhan berkati keluarganya, kesehatannya, kehidupannya, dimanapun Jeleni berada ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Ialah anak-Mu ya Bapa, boleh bawa banyak jiwa untuk kemenangan datang padamu, boleh mengenal Kristus Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, Kau juga memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau punya rencana terindah buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang baik, Allah yang selalu merangkul kami, melindungi kami, dan memegang tangan kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Bapa, kami memiliki Allah yang sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa Tuhan melakukan banyak hal ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam setiap hati kami boleh jadi prema ya Bapa, mengingatkan kami bahwa kehidupan kami adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan buat sekarang sampai selama-lamanya. Sebentar ya Bapa, kami mau menyampaikan, kami mau memberikan Tuhan sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan pada kami Tuhan, persembahan dari Tuhan yang menyanggupkan kami untuk mengembalikan apa yang menjadi hak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya apa kami berikan ini boleh menjadi berkat ya Tuhan untuk pekerjaan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karyamu
Thank you so much buat Ciara itu sudah mau mengajarkan firman Tuhan buat setiap kita. Ya, sejenak kita akan melihat pengumuman sepekan gereja depan ini bisa ditampilkan di LCD. Setiap hari Rabu jam 5 sore ada ibadah anak. Kamis ada doa malam jam 7 malam. Kemudian Sabtunya ada doa pagi jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Kemudian ibadah dewasa muda Sabtu di seorang dilayani oleh Ibu Gembala sendiri. Ya. Besok minggu ibadah raya dilayani oleh Pastor Jayadi. Kemudian tim itu Jim ada di lantai 2 jam 11 siang dengan tema mendengarkan Tuhan. Ya. Ya, kesempatan ini saya mau minta waktunya sedikit. Tuhan mendengarkan ya. Untuk saya mau menentukan bahwa tanggal 21 mungkin banyak semua dapat ya. Tanggal 21 Maret itu adalah hari Idul Fitri, ya kan? Nah, ini pas hari Sabtu. Nah, saya mau tanya kepada rekan-rekan yang sudah banyak yang hadir ya, nggak usah jawab, cuma ekspresi kasih pakai tangan aja ya. Siapa yang bersedia tanggal 21 tetap ada ibadah. Nanti dulu sebelah sini dulu boleh katakan, kecuali Pak Gembala dan Ibu Gembala nggak usah, untuk menyaksikan aja. Ya, libur. Bingung masuk enggak? Angkat tangan. Libur angkat tangan. Itu mau bawa murah. Saya pernah ke sebelah sini. Saya pernah ke sebelah sini. Di mana tanggal 21 ada ibadah angkat tangan. Hari Sabtu. Gak boleh diskusi bersama. Yang libur. Yang belakang sendiri itu orang ya. Gak tahu. Ya, ya kalau pas bedanya. Libur ya. Kembali untuk presiden worship dan musik libur atau ada ibadah? Ikut keluar. Saya megang bas merah. Gimana? Libur ya, di sebelah sini. Yang sebelah sini. Berarti liburnya berarti ya. Sesuai kesepakatan dan suara banyak. Saya putuskan libur. Ya, untuk tanggal 21 Maret berada libur satu hari. Ya. Tapi minggunya Kalau minggu nanti Pak Gembala ngasih pengumuman bukan saya. Ya, itu aja ya. Nanti sama-sama kita berdiri, kita akan nanti mahkota kehidupan. Ya, terima kasih buat bersama para dewasa muda. Tuhan Yesus memberkati dan memberitakan Anda. Terima kasih buat tim Presiden Worship, memberkati buat semuanya yang hadir. Tuhan Yesus memberkati ya. Satu jamnya mengakhiri berdekatan dan seterusnya. Kemudian ketiga, bisa juga sebentar. Ini apa ini? Oh, maaf saya nggak lihat lagunya. Bisa berkata apa ini? Bisa kebersamaan.
ya. Terus ini 300.000 kalau untuk anak-anak tetap full. Dilihat usia atau tingginya atau berat badannya. Oh ya, nanti rekan-rekan yang berminat langsung hubungi tim Lisa sendiri ya. Waktu kita akan mengakhiri pada dewasa muda malam ini membagikan sendiri. Tak akan pernah ku sesali berdiri Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan Dia berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani. Mengasihi, kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi ini janji kami sampai kami menutup mata. Yes, janjimu, kami akan terima janji Tuhan. Ku pegang teguh sampai ku dapatkan kota, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapatkan kota, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapatkan kota kehidupan. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapatkan kota Kami selalu berpegang teguh pada janji Tuhan ketika kami benar di hadapan-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Mahkota kehidupan telah Kau sediakan untuk kami yang telah menang di dalam pertandingan-pertandingan ini di tempat di dunia ini. Tuhan, lengkapi kami terus dan pimpin kami untuk kami tetap terlatih dan berlatih untuk selalu menyenangkan hati-Mu, berlatih untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu Tuhan. Memberkati saudara kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar benih yang telah ditaburkan boleh tumbuh di hati kami sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang pada waktunya berbuah untuk kemuliaan Tuhan, buahnya itu tetap dan lebat. Kami boleh berakar di tempat ini, boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu yang berpakai untuk kemuliaan Tuhan. Pakai hidupnya di dalam usaha pekerjaannya, kesehatannya, dan juga untuk anak-anaknya. Semakin harinya pakai terus dan tambahkan karunia demi karunia untuk dipakai untuk pekabaran ini di mana Tuhan percayakan hamba-Mu ini ada. Dan kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang telah ambil bagian dalam pelayanan di malam hari ini, mengikuti PKW, tangan-tangan Kau memberikan persembahan, multimedia, sound, asal, dan juga semua yang telah datang tempat ini
memberkati mereka dalam setiap pergumulan demi pergumulan mereka, yang Tuhan memberikan kekuatan yang sakit dengan kesembuhan, yang sedang bergumul untuk pekerjaan atau bergumul untuk hidup. Kami dalam Tuhan Tuhan lagi yang beracara, Tuhan pasti memberi yang terbaik untuk apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan ajar kami terus untuk kami berpadanan dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi pribadi yang selalu bercermin Engkau Injil adalah segala-galanya dalam hidup kami. Saudara kami yang tidak hadir karena Tuhan, kami tidak tahu keberadaan mereka. Jika mereka sakit, Tuhan jamah berikan pemulihan dan kesembuhan. Jika mereka boleh keluar kota, Tuhan sertai sehingga mereka boleh kembali untuk beribadah dengan kami. Tetapi jika mereka bermalas-malasan, ampuni mereka sehingga Tuhan jadikan hatinya untuk kembali kepada jalan Tuhan. Terima kasih dengan berdoa untuk besok ibadah raya, ibadah anak dan ibadah jin. Kami sangat dalam tangan Tuhan. Bila semua ibadah-ibadah yang diselenggarakan bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi ada suatu hasrat, ada suatu semangat untuk kami rindu akan persekutuan dengan-Mu, rindu akan ibadah yang sejati dalam hidup kami, sehingga kami boleh mempersembahkan seluruh aspek kehidupan kami sebagai ibadah yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jika ada pembaharuan di dalam setiap akal budi kami. Terima kasih Tuhan, dan kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain untuk kembali ke rumah kami masing-masing, serta dalam perjalanan kami hingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing tanpa kurang satu apapun, dan besok boleh kembali untuk beribadah di tempat ini. Terima kasih untuk jadi doa kami yang kami mohonkan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terima berkat dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak yang kembali Yesus Kristus, persekutuan penghiburan Allah Kudus menyertai kita semuanya, sehingga kita boleh senantiasa bersekutu dengan Tuhan dan dalam perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.